Oke ya, sekarang lanjutin yang tadi ya. Masih tentang self concept ya, masih tentang self concept ya. Kita masih seputar ini. Nah, sekarang sebelum kita lebih jauh ya, gue mau jelasin dulu tentang sebenarnya stimulus negatif ya, nih negatif ya ke diri lo ya dulu ya, atau entah apapun itu ya. Semua stimulus negatif lo ya, ini kan asalnya dari kayak yang gue bilang tadi ya, mungkin dari lingkungan ya, dari lingkungan ya, termasuk kayak teman, guru, seortu dan lain-lain ya. Nah, semua stimulus ini lo harus pahami betul ya sebelum lo mau memaafkan mereka. Lo harus paham dulu bahwa lo coba nih lo nih lo ya, lo coba dulu lo pause pikiran ya, lo pause sejenak pikiran lo, oke ya. Dan gue mau lo mikir ya, apakah mereka melakukan itu karena mereka benci or karena peduli. Coba deh coba dulu pikir-pikir deh ya. Nah, orang tolong ngatain lo goblok lah, bego lah, apalah segala macam ya, itu karena mereka benci sama lo atau karena justru mereka peduli sama lo? Maka ketika lo udah memahami itu ya, sebenarnya niat mereka tuh baik gitu ya. Sebenarnya niat mereka tuh baik ya, pengen lo berkembang nih ya. Niat mereka baik, pengen lo tuh upgrade gitu, biar pengen lo tuh nggak ngulangin kesalahan yang sama gitu. Memang stimulusnya masuk itu negatif, yes, gue ngerti boy, tenang, gue juga pernah ngerasain hal yang sama. Oke ya, cuman poin gue mulu berprasangka baik nih karena nggak ada salahnya berprasangka baik, itu bikin hati lu tenang juga. Selalu berprasangka baik ya. Jadi apapun stimulus negatif yang masuk ke lu lewat lingkungan, teman, guru, keluarga, atau mungkin gue sendiri ya, gue pribadi ke lo misalnya kalau lu punya paradigma, nah nih ya, paradigma atau cara pandang ya, paradigma atau cara pandang ya, lo bakal ngelihat stimulus negatif ini jadi sesuatu yang tidak negatif ya. Lo bisa convert ini semua jadi hal yang positif untuk lo nih ya. Contohnya apa ya? Oke nih ya, contohnya ya, nih lo ya, nih lo ya, nih lo. Nah, ini stimulus nih negatif nih ya, ini stimulus negatif nih ya. Stimulus negatif yang masuk ke lu pasang barir nih di sini nih ya. Lu pasang barir di sini. Barir ini fungsinya menahan respon ya. Jadi bahasa singkatnya ya, atau bahasa kampungnya adalah jangan masukin hati. Jangan masukin hati ya. Kenapa? Karena itu dia tadi, lu nggak tahu dia ngasih lu stimulus negatif yang ngatain lu goblok, tolol apa segala macam. Itu karena niat mereka emang benci atau karena emang mereka sebenarnya niatnya baik ke lu gitu ya. Nah, ini misal kayak dari teman ya, guru, orang tua dan segala macam ya. Nah, lu harus pasang barir ini nih boy ke diri lu nih untuk menahan respon lu biar nggak kecewa. Ya, tahan dulu responnya ya, lu pahami dulu. Oke, mungkin maksud mereka baik gitu ya. Nah, ini ya, bagian ini namanya barier ya, atau apa ya kalau dalam bahasa Indonesia tuh barier tuh ya, batas ya. Nah, ini barier lo, ini batas lo. Nah, bagian sini lo nih boy ya, perhatiin nih, ini penting nih ya. Bagian sini lo nih namanya adalah respon.
apapun yang masuk dari lo lewat barir, lo proses dulu sehingga dikeluarkan lewat respon. Nih ya, ini respon lo nih, ya, respon lo. Bagian ini respon lo, boy. Respon lo ini ya, barirnya adalah cara pandang. Yes. Cara pandang ini artinya cara lu memaknai stimulus yang masuk. Oke, ya. Contoh ya. Lu harus ganti cara pandangnya jadi lebih positif. Contoh, misal misal orang tua lu ngasih stimulus negatif ya. Kayak aduh kamu gitu aja nggak bisa. Gimana mau ini nanti bla 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 segala macam. Lu tahan respon lu di sini, jangan masukin ke hati dulu. Lu tahan dulu. Oke, taruh deh. Niat mereka tuh pasti baik gitu, dan mereka pengen gue berkembang. Itu pertama ya. Nih ya, dari lu pasang barrier aja, lu memprosesnya dengan cara pandang yang berbeda ya, bukan cara pandang negatif tapi cara pandangnya positif. Oke, nanti stimulus yang keluar dari lo, respon yang keluar dari lo pasti positif, boy ya. Oh, mereka pengen gue better ya, gue lebih baik dalam mikir, mungkin dalam decision ya, ambil keputusan misalnya. Meskipun stimulusnya negatif, tapi hanya karena lu merubah ini nih, boy, nih yang di bawah nih, cara pandang, boy hanya karena lu merubah cara pandang, detik itu juga dunia dan seisinya mau ngasih stimulus lu negatif, outputnya pasti positif. Pasti positif ya, itu pasti positif. Ada pepatah orang bijak dulu bilang, jika aku memaksakan diriku untuk menuntut dunia sesuai dengan sudut pandangku, tidak akan pernah berubah. Tapi jika yang kurubah adalah cara pandangku mengenai dunia, detik itu juga dunia dan seisinya tiba-tiba berubah. Ini, boy, konsepnya nih kayak gini nih konsepnya nih. Nah, ini penting nih ya. Jadi selain otak, mentalitas lo nih ya. Nih ini lo nih ya, lo dengan paras lo yang mediocre ya, ganteng, dibilang ganteng enggak, dibilang jelek mungkin enggak ya. Nih ini lo nih ya, respon lo jadi positif. Gitu, boy ya. Nah, ini framework nih. Ini adalah, nih gue tulis ya, ini adalah pemaknaan lo dalam kurung respon. Nah, kalau kayak gini, lo udah gak bakal mungkin ngambil hati lagi ya. Lo gak bakal mungkin lagi ya. Jadi semua stimulus yang masuk ke diri lo pasti lo jadiin alat untuk lo bisa berkembang jadi lebih baik tanpa lo merasa sakit hati. Gitu, boy ya. Ini penting nih biar diri lo jadi pribadi yang apa? Ayo, terbuka ya. Nih biar lo jadi pribadi yang terbuka tuh ya, pertama tuh ya. Habis itu lo jadi pribadi yang mental baja. Nih, mental baja. Terus apalagi, lo jadi positif ya. Nih lo jadi positif banget orangnya nih ya. Vibe lo tuh positif gitu ya. Orang tuh suka sama vibe yang positif ya. Habis itu apalagi, coba ya, lu jadi merasa pede ya, percaya diri ya, lu bisa ya. Jadi ada semacam self thoughts ya di dalam kepala lo, di dalam benak lo, kalau gue bisa ya, gue mampu gitu. Nah ini, boy ya, efeknya ini gokil banget, terutama buat gue pribadi ya. Ini efeknya gokil banget ya. Gue mau cerita dikit ya tentang pengalaman gue dulu ya. Jadi SD gue itu punya masalah sama bicara. Gue punya masalah sama berbicara ya. Gue berbicara gue nggak bisa ya. Gue terlahir dengan kelainan berbicara, yaitu gagap nih ya. Karena di usia mengandung 7 bulan pernah dengar cerita nyokap gue waktu masih ngandung gue usia 7 bulan ya, itu jatuh ya.
Nah, mungkin itu penyebab kenapa gue punya masalah dalam berbicara ya. Jadi dan itu udah bawaan lahir dan itu udah susah. Tapi boy, gue punya self concept nih. Gue punya self concept. Self concept gue adalah bodoh amat orang mau ngomong apa tentang gue tentang jelek, pokoknya gue bisa. Pokoknya gue bisa bicara. Gitu. Ini self concept gue nih. Gue terapin prinsip yang tadi tuh. Ada stimulus yang masuk, gue tahan di barir, gue maknai sebagai sesuatu yang positif. Nih negatif nih, outputnya jadi positif. Nah, gue ngelakuin prinsip yang tadi boy, framework yang tadi, jadi bisa Nah, dan gue yakin lo, juga pasti lo sabi nih ngelakuin ini semua yakin gue, lo pasti sabi nih ngelakuin ini ya lo butuhin cuma yakin. Yakin. Lo kalau nonton Kung Fu Panda 1 Kung Fu Panda yang pertama Kung Fu Panda 1 itu si Po kan nanya sama Bapak Angsa sama Papa Gus sama Bapak Angsa. Nah, dia nanya gimana, apa sebenarnya resep rahasia mie kan bapaknya punya restoran Cina dengan rasa atau resep rahasia mie paling enak di Cina mie paling enak se-Cina. Nah terus bapaknya cuma bilang resepnya adalah nothing. Resepnya adalah nothing because karena you just have to believe it. You just have to believe it Jadi Bapak Angsa bilang ke Po resep rahasia mie-nya adalah nothing, nggak ada resep rahasia. Gue cuma modal percaya kalau mie gue nih yang terbaik di Cina. Nah itu yang bikin usahanya laris manis tuh cuma gara-gara apa percaya doang. Nah jadi penting tuh Papa Gus Bapak Angsa di Kung Fu Panda ayahnya Po itu dia punya self concept boy dia punya self concept tentang apa? Tentang resep mie-nya. Dia punya self concept tentang mie-nya jadi yang terenak di Cina. Wah gila loh. Wah set. Makanya gue bilang self concept nih gue kotakin nih boy biar lo ngerti nih self concept tuh penting gitu semoga lo ngerti